warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Tadi udah sarapan belum? Sudah sarapan. Nah sekarang belum berdoa, kalau minta cek kerapian dulu, yang rapi dulu. Nah silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sudah siap, berdoa dimulai. Kita berdoa, Pak Roni mau cek kehadiran anak-anak hari ini. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Semuanya berangkat, alhamdulillah, dan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah selanjutnya anak-anak, Pak Roni hari ini akan menjelaskan materi tentang P5. Nah, siapa yang tahu P5? P5 itu kepanjangan dari apa? Nah, jadi materi kita hari ini adalah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk lebih semangat, coba kita bareng-bareng dengan tepuk P5. Nah, tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Ya. Untuk selanjutnya, anak-anak, hari ini kita akan belajar salah satu tema dari P5, yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik cerdas mengelola sampah. Jadi hari ini materi kita yaitu tentang sampah. Apa saja tujuan pembelajarannya? Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 4 ya. Ada 4 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, siswa memahami arti sampah dan jenis-jenisnya. Jadi biar tahu nanti kalian arti sampah dan macam-macam atau jenis-jenisnya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dampak negatif dari sampah. Yang ketiga, siswa menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan memilih jenis sampah. Nanti biar tahu kalian ada jenis-jenis sampahnya. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat produk kreatif dari barang bekas alias sampah. Mulai materi, Pak Roni mau tanya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu Pak Roni berikan kepada anak-anak. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sampah? Sampah adalah barang yang sudah kita pakai lagi. Sampah apa? Sampah adalah barang-barang yang sudah tidak kita pakai lagi. Ya, barang-barang yang sudah tidak kita pakai lagi. Tepuk tangan untuk Tio ya. Benar sekali jawabannya. Barang yang sudah tidak kita gunakan itu dinamakan sampah. Yang kedua, mengapa sampah harus dibuang di tempat sampah? Ya. Tempat sampah adalah tempat yang tepat untuk supaya lingkungan kita tetap bersih. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk dia ya. Nah, karena sampah itu harus ada tempat khusus, namanya tempat sampah. Kalau bahasa kita namanya apa? Tong sampah. Biar kebersihan lingkungan itu terjaga. Sampah khusus tempatnya di sampah. Coba, nggak bisa jawab. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika sampah dibuang sembarangan? Tuh, anak. Ya, benar. Tepuk tangan juga ya untuk ini ya. Kalau sampah itu dibuang sembarangan, otomatis lingkungan itu menjadi kotor.
menjadi bau nanti menimbulkan apa? Penyakit. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang cerdas mengelola sampah. Selanjutnya silakan kalian simak video materi tentang sampah. Siapkan alat tulis ya untuk mencatat poin-poin penting dari video tersebut. Silakan. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan hal yang tidak sehat, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sekarang Pak mau tanya dari video tersebut ya, semuanya nanti coba masing-masing kelompok untuk menyampaikan. Yang pertama kelompok 1 dulu, coba apa tadi yang ada dalam video tersebut yang kami ketahui. Oh sana, nanti kelompok 4 ya. Kelompok 2 silakan. Ya, dibaca aja nggak apa-apa. Ada 3 jenis sampah organik, Ya. Ketiga adalah dari bahan berbahaya. Ya, benar ya. Jadi sampah tadi ada di 3, organik, anorganik, dan B3. B3 tadi apa? Bahan berbahaya beracun. Bahan bahaya beracun. Nah, pintar sekali untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Pak Roni akan menjelaskan materi tentang sampah. Ada 3 yang perlu kalian ketahui. 1, pengertian sampah. 2, dampak sampah. 3, cara mengelola sampah. Pengertian sampah, siapa yang tahu arti sampah? Sampah itu artinya apa tadi? Apa? Siapa yang tahu? Arti dari barang-barang yang sudah tidak kita pakai lagi, itu namanya sampah. Bener ya, Tio? Nah, selanjutnya nih, sampah adalah sisa ya, sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Berarti sisa yang sudah digunakan oleh manusia itu bisa dikatakan dengan sampah. Pagi-pagi minum es itu menghasilkan sampah tidak? Ya, menghasilkan sampah. Kalau berdasarkan jenisnya coba, plastik itu jenis sampah mana? Jenis sampah yang apa? Ya, pinter, anorganik. Jadi plastik itu termasuk jenis sampah anorganik. Selanjutnya nih, jenis sampah yang sudah ada dalam video tadi, Pak coba jelaskan kembali biar kalian tambah paham. Sampah itu dibagi menjadi 3. 1, organik. Yang kedua, anorganik. Ketiga, dampak sampah bagi lingkungan ya. 1, pencemaran tanah. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran jalan. Contohnya ada pencemaran tanah. Kalau sampah berantakan itu bisa merusak kesuburan tanah. Sampahnya buangnya sembarangan. Ada air, ada pabrik
membuang limbahnya itu ke kali, sehingga apa? Terjadi pencemaran air, airnya seharusnya sehat menjadi tidak sehat. Kemudian yang ketiga, pencemaran udara. Kira-kira kita pernah nggak napasnya susah karena apa? Ada pencemaran udara dari pabrik yang mengeluarkan asap yang terjual, dan itu bisa merusak apa? Kesehatan manusia karena dicemari melalui udara, dampak dari sampah. Yang ada 3 cara pengelolaan sampah. Ini kita tidak lanjut dari 3 materi ini. 1, reuse. Reuse artinya apa itu? Gunakan kembali. Gunakan kembali. Misalnya tadi ada yang minum pakai botol aqua di Alfamart. Nah, setelah habis kita minum, botol itu bisa kita gunakan kembali, kita isi air kembali untuk bawa, ya kita bawa bekal, kita bola atau kemana, kita gunakan kembali. Jangan sampai kita beli sekali langsung buang. Itu namanya apa? Reuse, menggunakan kembali. Kalian tahu itu tidak? Selanjutnya yang ketiga, ini yang penting, yaitu recycle, mendaur ulang. Kalian di rumah punya sampah nggak? Sampahnya jenis apa? Ya, ada plastik, ada botol. Itu jenis sampah apa? Anorganik. Nah, itu bisa didaur ulang. Nih, salah satu contoh produk daur ulang dari sampah plastik itu dibuat tas. Plastik dari Softclean itu dibuat tas bisa. Contoh plastik dari botol dibuat bunga hiasan bisa. Kalau sampah dari organik dari alam bisa dibuat barang bermanfaat tidak? Bisa. Kompos bisa. Misalnya kotoran hewan, daun-daunan, kayu, terus tulang-tulang itu bisa dijadikan pupuk kompos. Selanjutnya, anak-anak, untuk lebih memahami materi ini, Pak Roni sudah menyiapkan LKPD untuk masing-masing kelompok. Ini intinya kalian mengerjakan cara memilah sampah berdasarkan jenis. Di sini ada gambar-gambarnya. Nanti kalian tempelkan sesuai jenis sampahnya. Kalau mengerjakannya, pilih gambar yang sesuai dengan jenis sampahnya. Pilih berdasarkan jenis sampahnya. Ini kan ada gambar sampah organik dan anorganik. Pengertian sampah organik ditulis dulu. Organik tulis dulu. Ya, kita ambil nanti di sini. Di gunting, jadinya nanti akan disediakan. Yang saat ini kita mengerjakan semua dan dikumpul. Selanjutnya kita akan melaksanakan rencana aksi, ya. Kita akan membuat suatu tindakan, ya. Nanti jadi apa yang akan kita lakukan? Kita nanti ke halaman sekolahan dan lingkungan sekolahan untuk mencari sampah, ya. Untuk kita pilih sesuai dengan jenisnya. Nanti jenisnya ada berapa? 3. Nah, 1. Dan untuk hari ini kita akan memilih sampah hanya 2 saja, yaitu organik dan anorganik. Sekolah sudah menyediakan 2 kotak sampah sesuai jenisnya tadi, organik, anorganik. Nanti setelah kita memilah sampah, kalian cari sampah yang anorganik juga, yang kira-kira bagus untuk dijadikan sebagai kerajinan atau
produk yang bagus. Nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kira-kira aku membuat apa ya? Kira-kira kelompok kami membuat apa ya? Mau bunga, mau meja, mau apa lagi? Mau sampah. Nah, nanti silakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kita cari sampah yang ada di lingkungan sekolah kita masukkan. Mana yang bagus kita ambil untuk kita buat daur ulang. Itu menjadi produk yang bermanfaat. Ya, untuk masing-masing kelompok kita bisa siap-siap, kita buat semuanya, kita bisa lihat. Tadi kita sudah memilih sampah sesuai jenisnya. Nah, tadi kalian juga sudah mengambil sampah-sampah anorganik berupa apa itu namanya? Botol plastik sudah dipilih yang bagus. Mau kita daur ulang menjadi sebuah produk. Tapi Pak Loli mau tanya dulu. Kelompok sini, kira-kira nanti membuat apa? Bagus. Kelompok sini mau membuat apa? Kotak sampah. Kotak sampah. Ada banyak. Nah, ini. Nomor satu membuat apa? Membuat meja. Silakan ya. Itu semua kelompok bisa memulainya. Silakan kalian bekerja sama untuk membuat produk kerajinan. Karyanya sudah jadi semua belum? Alhamdulillah sudah. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari produk yang kalian buat, ya. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tetapi sebelum presentasi, para meminta agar kita lebih refresh kembali, lebih segar kembali. Semuanya berdiri dulu, ya. Semuanya berdiri dulu, ya. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Untuk kelompok 2 kita kasih aku tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi sudah selesai mempresentasikan masing-masing dari hasil karyanya. Ada yang meja belajar, ada yang hiasan bunga, kemudian ada yang kotak sampah, ada yang pot. Semuanya sudah bagus-bagus untuk hasil karyanya. Mungkin untuk kedepannya yang belum rajin mengecatnya, memasangnya, mungkin ada yang belum pas atau belum rajin, bisa diperbaiki untuk tema berikutnya, untuk produk selanjutnya. Tapi secara keseluruhan hasil karya anak-anak sudah bagus. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk hasil kita semua ya. Untuk selanjutnya, Pak Roni akan memberikan sedikit refleksi tentang pembelajaran hari ini. Inti dari pembelajaran hari ini, materi kita apa tadi anak-anak? Ya, cerdas mengelola sampah. Jadi kita sudah banyak sekali melakukan aktivitas memilah sampah sampai membuat produk. Nah, untuk pembelajaran hari ini kalian senang tidak? Apa yang kalian sukai? Sampah tadi. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk selanjutnya anak-anak bisa bersiap-siap ya, bersiap-siap untuk berdoa.